Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa di akhir pekan ini kita akan membahas saham-saham secara sektoralnya. Yang pada video kali ini kita akan membahas saham-saham dari sektor properti yang meskipun sudah dilakukan pemangkasan suku bunga lagi pada hari kemarin, namun ternyata belum begitu berpengaruh terhadap beberapa emiten sektor properti, sehingga beberapa emiten itu justru dalam keadaan downtrend. Maka kita bahas peluang dari beberapa emiten saham properti untuk beberapa waktu ke depan. Sebelum itu seperti biasa, karena ini video pertama, jadi kita tetap membahas IHSG terlebih dahulu. Ini kondisi IHSG kita pada perdagangan 8 November 2024 ditutup hijau ya, meskipun hijaunya bukan karena beberapa emiten Big Bang dan bukan pertanda rebound, karena hijaunya karena beberapa emiten-emiten dari grup Pak Prajogo Pangestu, grup Barito. Net foreign sale pada perdagangan 8 November 2024 sebanyak 4,4 triliun. Net foreign nya 2,2 triliun. Cukup besar ya. Berarti asing masih jualan. Jualan sebesar 2,2 triliun. Transaksinya sebanyak 9,6 triliun. Melemah di awal sesi kedua. Sebelum awal sesi kedua dimulai, sempat kita info di channel bahwa IHSG transaksinya masih sedikit, sehingga memang belum pertanda rebound. Setelah kita info di situ, di awal sesi kedua langsung ambrol beberapa emiten-emiten dari banking. Mari kita lihat net foreign buy terlebih dahulu untuk perdagangan 8 November 2024. BRMS mencatatkan foreign buy 48 miliar, menguat 13,07%. Closing di 450. Kemudian Goto net foreign buy 31 miliar, menguat 3,28%. AMMN menguat 3,4%. Asing masuk 24,68 miliar. UNTR asing masuk 20 miliar, menguat 0,83%. Brand TPIA Tins 13 miliar, Brand TPIA 13 miliar, Tins 12 miliar, menguat 2,7%. PTRO 11,5% dan seterusnya. ITMA, DMR, TMG, PSAP. PSAP ada asing masuk ternyata dan menguat 1,29%. Lalu net foreign sale-nya masih besar ya. BBCA kemarin 500 miliar, hari ini justru makin besar, 649 miliar. Melemah 0,98%. BMRI 548 miliar, melemah 1,56%. BBRI asing jualan 388 miliar, melemah 0,66%. Justru yang asingnya baru jualannya besar. LFBR ini jualannya sudah makin kecil. BBNI asing jualan 150 miliar, melemah 0,9%. Adaro asingnya jualan besar 116 miliar, melemah 2,30%. ASI asing masih jualan 53, melemah 0,8%. TLKM asing jualan 48,7 miliar, ISAT 34 miliar, BRIS 20 miliar. Raja asingnya jualan ternyata 28,52 miliar, melemah cukup dalam 13,03 miliar persen. Bekas asing jualan, INKP asing jualan. Ini beberapa catatan net foreign buy dan net foreign sale pada perdagangan 8 November 2024. Langsung kita ke pembahasan utama, yaitu beberapa emiten-emiten dari sektor properti. Kita bahas dari yang utama, seperti biasa ada di BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. BSDE secara fundamental pada perdagangan 8 November
distribusi ya, meskipun pas berada di MA 200-nya sempat koreksi cukup dalam ini, tanggal 6 November koreksi cukup dalam, low-nya di 1010, closing-nya di 1085. Cukup ada perlawanan karena tertahan di MA 20. Kemudian perdagangan 7 November closing-nya hijau, namun juga tidak menguat cukup tinggi. Perdagangan hari Jumat 8 November 2024, asingnya jualan cukup besar 7 miliar dan volumenya kecil. Berarti volume di sini hanya volume jualannya asing. Secara metodologi distribusi masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk BSDE. Ini jelas yang keluar AK, CC, YU, ZP, CP, yang masuk YP, PD, EP, CR, XCXL. Secara teknikal ini sudah patah tren dari uptrendnya di beberapa waktu yang lalu ya, BSDE. Tertahan di 550 naik, koreksi tahan 550 naik, koreksi, breakdown semuanya, akhirnya EMA 20 dead cross EMA 50 sampai pada EMA 200 tertahan di EMA 200 sejauh ini, namun masih belum ada tanda-tanda apakah dia akan langsung rebound. Dengan kondisi seperti ini, yang harus terjadi terlebih dahulu adalah konsolidasi ya, konsolidasi BSDE di atas EMA 200-nya. Jika tidak kuat, BSDE berada di atas EMA 200 di sekitar 1065, maka potensi akan melanjutkan koreksinya menuju ke 1020, 1010, 1000. Kemungkinan seperti itu skenario-nya. Jika sudah breakdown dari 1065 dan ada perlawanan di area-area sekitar 1000, konsolidasi dulu. Ketika sudah breakdown dari EMA 200, kemungkinan akan konsolidasi dulu sebelum nanti memang akan melanjutkan kenaikannya, jika mau melanjutkan kenaikannya. Kita lihat secara chart time frame weekly. Cara chart time frame weekly ya, di sini untuk double top, kemudian koreksi cukup dalam, breakdown dari double topnya, koreksi cukup dalam. Target koreksinya ke sekitar 1000 memang. 1000 ini harus nanti menjadi support yang cukup kuat ya. Kalau EMA 200-nya di time frame weekly itu 1030, 1030-an. Namun harus tetap berada di atas 1000. Karena ini sepertinya menjadi support yang cukup kuat, yang sebelumnya menjadi resisten di sekitar tahun 2023 akhir, 2023 awal, jadi resisten dan breakout. Nah, koreksi cukup dalam. Ini breakdown dari 1000, koreksi cukup dalam, kemudian mencoba breakout 1000, langsung naik kencang. Kenaikan yang kencang akan disertai dengan koreksi yang kencang. Maka wajar saja jika Bumi Serpong Damai juga mengalami koreksi yang cukup dalam beberapa waktu terakhir. Sudah 4 minggu ya. Sejak 14 Oktober. Pertengahan Oktober koreksi. Sudah 4 minggu koreksi. Karena memang sebelumnya juga diawali kenaikan yang cukup tinggi ketika memang ada sentimen pemangkasan suku bunga. Koreksi seperti ini adalah hal yang wajar di pasar saham, sehingga bagi sobat trader yang memang kemarin spekulasi buy di harga atas, sudah seharusnya untuk membatasi risiko, amankan modal untuk bisa cari momentum yang lain. Jangan melawan market kecuali memang modalnya banyak dan siap hold meskipun floating loss. Kalau modalnya banyak, siap hold meskipun floating loss, ya silakan saja. Kalau modalnya terbatas, kita harus atur money management kita sehingga kita bisa entry di emiten-emiten yang sudah ada momentumnya. Ketika memang momentumnya di properti, ya kita entry di properti. Ketika momentum di properti habis,
ya kita wait and see. Saat ini tentu masih wait and see untuk beberapa emiten properti. Dengan pergerakan emiten-emiten properti yang memang tidak begitu volatil, kecuali memang sedang ada momentumnya, maka lebih baik kita nanti nunggu momentum dulu, konsolidasi, kita lihat dulu di BSDE apakah dia benar akan kuat di atas 1065 atau justru dia breakdown dulu ke 1000 konsolidasi sebelum nanti kemudian akan melanjutkan tren naiknya, atau bahkan turun dulu seperti beberapa waktu yang lalu, bahkan turun sampai di 900 di sini, 860, 870 pokoknya, kemudian naik cukup kencang ya. Itu untuk BSD. Bagi sobat trader sudah punya dari ke atas, bagaimana mau average zone sekarang? Tunggu dulu. Kalau mau average zone, ketika memang sudah tampak akan ada pembalikan arah, baru average zone. Saat ini masih seperti nangkap pisau jatuh ya. Nangkap pisau jatuh, masih akan ada koreksi lanjutan. Kalau melihat secara teknikal, secara bandermologi, secara foreign flow, masih akan ada koreksi lanjutan. Selanjutnya Pakuan Jati, yang juga koreksi sampai ke MA 200-nya ada di 434, closingnya pun di 434, pas berada di MA 200-nya. Berbeda dengan BSDE, Pakuan Jati ini perdagangan 7 November ada asing masuk, namun memang tidak dengan volume besar. Meskipun begitu, koreksi 8 November pun juga tidak dengan volume besar, sehingga memang masih akan ada set base terlebih dahulu jika memang Pakuan Jati akan bertahan di atas MA 200 seperti halnya BSDE. Kalau memang dia akan bertahan di atas MA 200, kemungkinan akan konsolidasi sebelum nanti terjadi pembalikan arah menuju ke uptrend lagi. Kalau sudah patah tren seperti ini, mau kita manfaatkan untuk day trading sepertinya terlalu rawan di bawah sideways, atau terlalu rawan untuk kemudian melanjutkan koreksinya. Maka kalau sobat trader memang ingin spekulasi buy swing trading, lebih baik di saham-saham yang uptrend. Ketika memang sedang berada di supportnya, kita spekulasi buy yang mana peluang untuk bisa melanjutkan kenaikannya lebih besar daripada peluang koreksinya. Memang Pakuan Jati ini cukup anomali. Koreksi yang terjadi ternyata disertai asing masuk terus-menerus. Nih, 16 November ini konsolidasi di atas, asing masuk besar bahkan. Kemudian tanggal 23 Oktober koreksi, asing masuk. 24 Oktober asing masuk. 25 Oktober asing masuk besar. Ini net foreign pay padahal. Ya, tercatat net foreign pay. Berapa ini? 17 miliar, 17 miliaran di sini. Koreksi apa? Naik, asing masuk, koreksi asing ada masuk nih di sini. Kemudian di sini 4 November ada asing masuk tipis. 5 November ada asing masuk tipis. Kemarin 7 November juga ada asing masuk tipis. Maka bagi sobat trader yang memang ingin trading di saham-saham properti seperti ini, lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu. Ketika memang sudah ada konsolidasi, nanti kita bisa pantau supportnya di mana. Konsolidasinya melihatnya bagaimana? Ya ketika memang dia tertahan, tidak naik, ya tidak turun. Atau kalaupun naik sedikit kemudian turun ke area support dan tertahan di support. Saat ini tertahan di sekitar 430 atau 428. Ya. Kemungkinan kalau memang bertahan 428 430 akan menjadi area supportnya, lalu bisa konsolidasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan uptrendnya. Karena emiten properti ini memang cukup pelan-pelan gerakannya, sehingga tidak perlu kita kejar-kejaran harga, coba spekulasi buy di harga saat ini, karena memang belum ada tanda-tanda reversal, belum ada tanda-tanda konsolidasi. Yang keluar KZ, ZP, AK, YP, JP, yang masuk BK, YU, daerah ini OD, YP.
Jika kita lihat cara mandinya memang untuk Pakuan ini cukup sideways ya, sehingga memang kalau memang sudah patah tren lebih baik jual semua daripada nanti kita tidak mendapatkan untung yang banyak dari Pakuan nih. Nih, high-nya pun hanya di 815. All time high-nya ada di 815. Koreksi, naik, sideways. Sideways sejak April 2021. Koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik. Hanya di sini-sini saja. Namun karena ada pemangkasan suku bunga ini kemungkinan akan menjadi sentimen menarik untuk emiten-emiten dari sektor properti. Cuman memang belum saatnya di bulan November ini. Belum belum mulai, ibaratnya belum mulai karena emang sudah naik duluan. Koreksi dulu, kalau emang mau melanjutkan kenaikannya ya silahkan nanti. Yang penting ada konsolidasi, kita cari entry area buy untuk kita bisa manfaatkan trading di Pakuan Jati. Selanjutnya SMRA yang pada perdagangan 8 November 2024 juga mengalami koreksi disertai dengan big distribusi. Koreksi 0,80% melemah ke 620. Pada perdagangan 7 November menguat 3,31%, closing di 625. Hari ini hari Jumat 8 November 2024 secara metodologi big distribusi asingnya jualan 5 miliar. Yang keluar JC, AK, SG, DR, yang masuk YP, KK, XL, PD, PR. Seperti yang kita sampaikan secara rutin bahwa kalau memang belum ada tanda-tanda reversal, lebih baik memang tunggu-tunggu dulu. Nah, benar ini koreksi tertahan di support 600, naik, sepertinya memang akan breakdown dari support 600 karena memang masih ada support berikutnya di MA 200 yang mana Pakuan Jati dan BSDE sudah menyentuh MA 200-nya duluan. Semarang Agung ini termasuk yang cukup kuat ya, seperti yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Saat tertahan MA 20 sini, yang lain sudah sempat breakdown 550 ke 550, namun SMRA masih tertahan di 520 sehingga justru rawan. Nah, ternyata pada saat pembahasan itu belum terbentuk adanya divergen, bearish divergen. Ini sudah kita gambar ada bearish divergen. Harganya naik namun momentumnya melemah. Kenaikan SMRA dari sekitar 20 September ini sampai ke 14 Oktober, 15 Oktober ternyata tidak disertai dengan momentum yang menguat. Maka terjadi bearish divergen. Jelas ya, momentumnya melemah, harganya naik. Sudah menjadi pertanda harusnya. Apalagi kalau sudah breakdown dari EMA 20-nya, sudah cepat-cepat buang daripada nanti turun makin dalam. Harus diatur money manajemennya untuk bisa spekulasi trading di saham-saham kita saat ini karena memang sedang banyak saham-saham yang downtrend sehingga kalau memang ingin manfaatkan pantulan dari supportnya dapat barang pas di dekat support naik langsung jual sebelum nanti dibawa turun lagi dibawa BEP atau dibawa floating loss. Harus diatur benar-benar money manajemennya, diatur benar-benar area entry-nya, jangan sampai kita di market yang cukup dalam koreksinya ini membuat kita juga ikut floating loss. Tetap harus kita atur meskipun koreksinya IHSG, kita tetap bisa mendapatkan profit. Summarecon Akun kemungkinan masih akan koreksi ke MA 200-nya di 585-580 karena big distribusi asing keluar meskipun memang beberapa hari sebelumnya asing masuk, namun
asing 8 November ini keluar koreksi disertai dengan volume yang kecil karena memang transaksinya juga tidak cukup besar 8 November ini. Masih akan ada potensi koreksi lanjutan. Jika breakdown dari 600 akan koreksi ke 580 dulu. Sebab yang lain sudah kena EMA 200, pas EMA 200, pas EMA 200. Selanjutnya CTRA yang sudah justru breakdown terlebih dahulu. Pada perdagangan 8 November 2024, Ciputra Development melemah 2,52%. Secara fundamental distribusi asing jualan 5 miliar. Closingnya di 1160. Breakdown EMA 200 pada tanggal 4 November 2024. Ini pergerakannya yang paling lambat, paling sideways, namun breakdown EMA 200-nya paling cepat. Ya. Kenaikannya sudah dimulai duluan memang, namun setelah kenaikan dia sering sideways. Naik sekitar bulan Juni dia naik duluan. Jika kita lihat kenaikan dari BSDE Juli ini kita lihat. P1 Juli, P1 baru Juli. Bulan Juni masih koreksi. Kalau CTRA di sini mulai 27 Juni ini sudah mulai tanda-tanda. Ya. SMRA kalau kita lihat dari sini awal Juli. Ya. Ketika 26 27 sini masih sideways. Kalau CTRA Ciputra ini dari 26 ini sudah tanda-tanda candle hijau, kemudian naik. Naiknya lebih duluan. Ternyata breakdown-nya juga duluan. Mungkin ini bisa jadi patokan nanti ketika terjadi pembalikan arah reversal dari downtrendnya menuju uptrend kembali. Kalau memang Ciputra sudah mengalami kenaikan terlebih dahulu, mungkin beberapa emiten sektor properti yang lain akan mengikuti. Jika melihat historicalnya seperti itu. Sudah breakdown EMA 200 duluan, maka pertanda besar bagi BSDE dan Pakuwon Jati untuk koreksi breakdown dari EMA 200. Kalau SMRA kemudian lebih dari EMA 200 ya ke 540, 550, 560. Koreksinya kemungkinan tidak akan cukup dalam untuk SMRA karena memang banyak sekali support yang menahan dari Summarecon Agung. Cukup dekat-dekat supportnya. Namun ya tidak menutup kemungkinan kalau SMRA kembali ke 500 lagi. Secara fundamental modal distribusi yang keluar CC, BP, CP, YUGW, masuk BK, SG, ZP, YP. Masih belum ada tanda-tanda pergerakan arah. Seperti yang kita bahas pada video 7 November 2024, bahwa kenaikan CTRA sebesar 4,8% itu disertai dengan volume yang kecil, maka masih belum ada tanda-tanda bahwa CTRA akan bisa melanjutkan kenaikannya, akan reversal dari downtrend pendeknya. Ya. Dan benar terjadi 8 November 2024 kembali koreksi. Bahkan sempat naik ke 1225 di awal sesi ya. Beberapa emiten memang sempat naik di awal sesi, termasuk emiten-emiten Big Bang yang kemudian koreksi di bawah turun. Hanya pantulan sesaat koreksi ke 1160. Untuk CTRA sama seperti dengan emiten-emiten properti yang lain, lebih baik kita wait and see dulu. Kalau memang sangat suka dengan emiten ini dan memang tujuannya untuk investasi jangka panjang, ya diatur money manajemennya. Kalau memang ada konsolidasi, supportnya sudah terlihat jelas, baru kita bisa spekulasi buy di CTRA. Kalau saat ini masih lebih baik wait and see terlebih dahulu daripada modal kita habis padahal ada momentum-momentum di emiten-emiten yang lain. Selanjutnya ASRI, Alam Sutra Realty. Pada perdagangan 8 November 2024 kembali melemah cukup dalam 3,24%. Kemarin
Kamis 7 November 2024 sempat menguat 3,35%. Menguat 3,35, koreksinya 3,24 BEP. Bertahan di supportnya sekitar 178. Namun masih tampak kekuatan dari sellernya ya. Sellernya masih cukup kuat di ASRI sehingga masih wait and see terlebih dahulu untuk Alam Sutra Realty. Secara metodologi, smart distribusi dan asing masih jualan. 7 November asing jualan 1 miliar. Secara metodologinya, broker samperingnya yang keluar CC, OD, AK, LG, ZBank masuk SK, GR, XL, KI. Saat ini wait and see terlebih dahulu untuk ASRI. Salah satu emiten properti yang cukup volatil. Namun memang kalau sudah patah tren seperti ini, ya mau gimana lagi? Kita justru akan lebih banyak lossnya daripada profitnya. Kalau memang coba spekulasi buy, memaksakan entry di saham-saham yang downtrend seperti ini. Sudah patah tren, ya patah tren, dead cross MA 20, dead cross MA 50. Ya, seperti halnya SMRA, ini juga terjadi bearish divergence. Harga koreksi, harganya turun, namun RSI-nya naik. Mari kita gambar. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga harus memperhatikan momentum, price, apakah selaras atau tidak, apakah divergen atau konvergen. Alam Sutra ini antara price actionnya dengan indikator momentumnya ternyata terjadi bearish divergen. Ketika memang sudah ada kondisi seperti ini, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Bahkan harus segera amankan modal. Maka dalam hal hold salah satu emiten untuk beberapa lama, lebih baik kita juga pantau indikator-indikator yang lain. Kalau memang hanya untuk day trading, hanya ingin memanfaatkan momentum-momentum tertentu, ya silahkan. Ketika memang ada keramaian baru spekulasi buy. Justru itu lebih baik daripada coba kita hold lama, namun kita tidak mantau, patah tren dibiarkan saja, koreksi dibiarkan saja, sampai kemudian ini bisa jadi BEP kembali ke 160 lagi. MA 200-nya ada di 165, masih akan menuju ke MA 200-nya ASRI di sekitar 165 sampai 170, sudah hampir tercapai untuk ASRI. Jika breakdown dari 165 akan ke 160, akan ke 155 ya. Di sekitar 155, 150 kemungkinan akan konsolidasi di area situ sebelum nanti akan melanjutkan kenaikannya. Atau jika memang bertahan di atas MA 200 sekitar 165, kemungkinan ya akan konsolidasinya di sekitar situ. Yang jelas bahwa kalau ASRI memang akan melanjutkan kenaikannya, harus konsolidasi dulu sebelum nanti melanjutkan kenaikannya. Seperti beberapa waktu yang lalu ini, konsolidasi sebelum naik kencang. Konsolidasi itu pertanda bahwa adanya akumulasi dari big money di harga bawah sebelum nanti mengangkat harganya. Kalau big money memang tertarik di suatu saham, lebih baik dia akumulasinya di harga bawah dan jualan pelan-pelan ketika harganya naik, daripada langsung menaikkan harga sedangkan muatannya masih sedikit. Average-nya di bawah memang, namun kalau muatannya sedikit, ya floating profit-nya hanya sedikit. Maka lebih baik mereka akumulasi dulu di harga bawah sebelum nanti naik. Ada bearish divergence, hati-hati, seperti halnya SMRA terbukti, bearish divergence-nya ASRI terbukti, bearish divergence-nya SMRA terbukti. Seperti halnya bearish divergence Toba yang sempat kita bahas di channel juga terbukti. Dan Toba kondisinya downtrend. Halo DILD, Intiland Development.
Secara metodologi big distribusi ini juga sudah patah tren cukup dalam. Secara bandarmologinya big distribusi dan asing jualan 707 juta, yang keluar AK, CC, CP, YB, XA, yang masuk KK, XC, XL, PD. Kalau sudah kondisi seperti ini, day trader sebenarnya juga bingung. Ini retail yang coba spekulasi buy di Intiland Development ini tujuannya apa sebenarnya? Kondisi sudah downtrend seperti ini, namun tetap diakumulasi. Apakah memang mereka berniat untuk investasi atau niat untuk mencari rugi? Dan memang ini sudah patah tren sejak turun dari support 200 ini sudah patah tren ya. Sudah tampak membalikan arah. Lanjut koreksi. EMA 20 dead cross, EMA 50 cukup tajam menuju ke EMA 200, bentar lagi akan dead cross. Meskipun begitu, ini berada di area support kuatnya ya. Berada di area support kuatnya sekitar 165 sampai 170. Closing pada perdagangan 8 November di 171 sudah hampir ke area support di sekitar 165-an. Meskipun begitu, ini jelas masih downtrend. Mengingat pergerakannya memang cukup lambat, maka bagi sobat yang ingin trading memanfaatkan capital gain, lebih baik memilih emiten yang lain yang memang gerakannya lebih volatil dan bisa mendatangkan profit yang cukup besar. Namun kalau sobat trader memang yakin dengan saham ini, fundamentalnya tahu betul, valuasinya tahu betul masih murah, dan memang yakin bahwa dia nanti akan naik ke 200 kembali, akan naik ke 240 kembali, yakin bahkan 100%, ya silahkan akumulasi pelan-pelan. Namun kalau memang tidak ada keyakinan itu, bahkan tidak ada kepastian itu, lebih baik wait and see, sayangi modal sobat trader daripada nanti justru floating loss terus-menerus, bahkan menjadi kapok di pasar saham, bahkan resign dari pasar saham. Itu adalah suatu hal yang jangan sampai terjadi, karena kita masuk di bursa saham ini tujuannya untuk bisa melipat gandakan uang kita, uang bisa bekerja untuk kita, sehingga di masa depan nanti kita bisa mendapatkan passive income secara rutin, baik dari capital gain maupun dari dividen. Tujuan utamanya adalah itu. Kalau memang floating loss terus terjadi, buat apa kita investasi? Lebih baik disimpan di tabungan daripada terjun di dunia saham namun floating loss terus menerus. Lebih aman di tabungan. Tidak apa-apa terkalahkan oleh inflasi daripada rugi. Kalau sudah floating loss seperti ini, sudah rugi, tidak bisa melawan inflasi yang terus-menerus terjadi, ya mau buat apa uangnya? Justru lebih baik berhenti dari pasar saham kalau memang terjadi floating loss terus-menerus. Maka harus diatur manajemennya, jangan sampai entry di saham-saham downtrend seperti ini, kita entry di saham-saham uptrend. Apakah ada? Masih ada. Seperti yang kita bahas beberapa video kemarin, ada emiten-emiten yang memang kita bahas kemudian masih naik. Contoh seperti Raja, seperti film. Selanjutnya Pani. Pantai Indah Kapuk 2. Sudah uptrend berbulan-bulan sejak Agustus, September, Oktober, November. Asing jualan sejak 4 November ya, di spike ke naik cepat koreksi. Namun pada perdagangan 7 November pun harga turun cepat ke 15.700, namun bayarnya rebutan. Dapat harga murah, bayarnya rebutan, harganya naik lagi. Secara bandarmologi netral-netral saja, masih sama antara buyer dan sellernya. Yang keluar CC, SS, AK, RS, yang masuk YP, XL, PD, DH. Secara teknikal
ini akan konsolidasi terlebih dahulu. Koreksi-koreksi ke sekitar 16 ribuan bisa untuk spekulasi buy. Jika memang Pantai Indah Kapuk 2 masih akan melanjutkan uptrendnya, tentu dia akan tertahan di MA20. Saat ini koreksinya sudah harus terjadi karena tanggal 4 November ini di markup harganya untuk para bandarnya bisa jualan. Harganya di markup untuk para big money bisa jualan. Pada tanggal sini 4 November. High-nya ada di 18.800, kemudian setelah itu koreksi. Menjadi hal yang wajar jika kondisinya seperti ini. Namun ada hal yang perlu kita waspadai juga sepertinya ini ada bearish divergence. Meskipun banyak info bahwa pan ini akan ke 40.000, namun ini terjadi bearish divergence. Apakah benar bearish divergence-nya akan terjadi ataukah hanya koreksi sesaat kemudian naik lagi? Kalau secara historicalnya di sini ya kita bahas karena ini memang video tentang edukasi, ya kita bahas secara edukasi, informasi. Memang juga sobat trader pasti tahu hal ini, namun kita perjelas. Ini terjadi juga bearish divergence, harga naik namun momentumnya melemah, pertanda bearish divergence. Meskipun begitu, ternyata hanya koreksi sebentar saja, tidak sampai patah tren 520, bahkan tidak sampai koreksi ke area di mana dia sebelum naik 9.500-an. Koreksi konsolidasi sampai oversold. Setelah oversold, memang yang di sini koreksinya cukup dalam. Setelah oversold langsung lanjut naik. Setelah itu di sini momentumnya naik, harga naik. Sudah bullish convergence. Wajar ya. Harga naik, momentum naik. Kalau di sini kan harga naik, momentum turun. Terbentuk bearish divergence. Kalau di SMRA terbentuk bearish divergence-nya ini benar-benar terjadi. Sehingga breakdown dari MA20 udah patah tren koreksi. Namun pan ini cukup kuat. Bearish divergence yang sudah terjadi pada 20-an September, akhir September, mulai dari pertengahan sampai akhir September ini, ternyata dilawan. Tidak peduli mau bearish divergence, mau bullish divergence, pokoknya naik aja. Koreksi sebentar, kemudian naik. Mungkin koreksinya ini memang hanya untuk supaya kelihatan bearish divergence-nya terrealisasi, kemudian banyak yang tidak berani masuk. Setelah itu harganya diangkat naik cukup kencang bahkan. Nah, ini kemudian bullish convergence, bullish, harga naik, momentum naik. Saat ini yang terjadi hampir sama seperti ketika di akhir September. Harga naik, momentum turun, harga naik, momentum turun. Yang terjadi saat ini seperti itu. Harga naik, momentumnya turun. Secara RSI stokastik yang terjadi adalah seperti itu. Maka harus bagaimana untuk sobat yang ingin spekulasi buy? Ya, kalau memang mau spekulasi buy, tawar-tawar saja di dekat-dekat supportnya sekitar 16.000. Sudah terbukti ini bisa jadi support kuat. Sudah menahan koreksi di tanggal 7 November. Koreksi cepat saja di awal sesi karena memang banyak emiten-emiten yang gap down, yang turun dalam. Termasuk aneka tambang yang kita bahas video sebelumnya juga turun dalam di awal sesi, kemudian closingnya hijau. Kalau PANI ini turun dalam di awal sesi, naik juga cukup tinggi, meskipun closing tidak dengan candle hijau, namun menunjukkan ada perlawanan dari buyer. Maka closing pada perdagangan 8 November itu di 16.800, masih akan ada potensi koreksi lanjutan ke 16.400,
ke 16.200, bahkan bisa ke 16.000. Ya, kemungkinan mutasinya seperti itu karena asingnya juga jualan terus-menerus. Ketika memang sudah ada koreksi-koreksi ke dekat-dekat EMA 20, EMA 20-nya saat ini ada di 15.200. Maka memang sebenarnya kalau ada koreksi ke dekat-dekat 15.000 cukup murah untuk Pantai Indah Kapuk 2. Ada diskon kalau harganya ke level dekat-dekat 15 ribuan. Bisa spekulasi buy jika ada koreksi-koreksi. Kalau memang mau memanfaatkan perlawanan dari buyer, caranya memantau adalah kalau sudah koreksi, kemudian harganya naik cepat dengan HK besar, ya sudah kita ikutan HK. Seperti yang di tanggal 7 November ini, turun cepat, naiknya cepat. Harusnya bisa ikutan HK, ikutan big money, untuk big money-nya menaikkan harganya. Pantai Indah Kapuk 2 saat ini yang menjadi catatan untuk kita lebih waspada adalah ada bearish divergence. Harganya naik, momentum turun. Maka lebih baik kita berhati-hati ya. Karena momentum turun ini sebab naiknya sesaat saja. Naiknya sesaat saja bisa jadi hanya spike seperti di 4 November ini ya. Alasan kenapa harga naik namun momentum turun adalah yang terjadi ketika harga naik di sini tidak disertai dengan momentum yang secara berkelanjutan seperti di sini. Di sini momentumnya tidak terus-menerus. Nah, harga naik, momentumnya tidak terus-menerus. Kalau di sini misalkan harga naik di sini, momentumnya masih di bawah sini, jelas juga bearish divergence. Momentum naik, momentum turun, harga naik, menunjukkan bahwa memang kenaikannya hanya kenaikan sesaat yang tujuannya harganya di markup untuk segera bisa jualan. Kalau memang tujuannya adalah untuk menaikkan harga terus-menerus, kenapa tidak? Sudah dinaikkan saja, sehingga momentumnya juga menguat sampai setidaknya sama dengan momentum sebelumnya atau bahkan lebih tinggi. Kalau sudah seperti itu berarti memang ada usaha untuk menaikkan harga. Sehingga di sini bullish convergence. Konsolidasi ya jelas naiknya karena memang momentumnya masih naik. Nah, kalau saat ini kenaikannya bisa jadi hanya markup sesaat untuk memang bagi big money jualan di harga atas, memancing retail, menyebarkan news, harga akan ke 20.000, harga akan ke 40.000, retail FOMO masuk, YP, XL, PDDH, HK merem, turun beli, makin turun beli, dekat 520 beli, akumulasi terus, karena berharap bisa ke 40.000, ternyata breakdown dari 520. Kalau sudah breakdown dari 520, ini sudah harus buang. Pantai Indah Kapuk 2, catatan utamanya adalah kalau breakdown dari 520 harus buang. Terbukti belum sampai 520 naik, belum sampai 20 naik, ini tertahan 520 naik. Maka sekali lagi kena 520, warning ketat, breakdown dari itu, closing di bawah itu harus buang. Ada bearish divergence. Mari kita lihat beberapa waktu ke depan, apakah memang pola bearish divergence dari Pantai Indah Kapuk 2 yang terjadi saat ini akan terrealisasi dan memang akan bearish sampai ke MA 50 atau bahkan kembali ke harga 5.000-nya. Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, bagi sobat trading memang tetap tertarik ke Pantai Indah Kapuk 2, lebih baik entry-nya di dekat-dekat support, sehingga kalau nanti cut loss ketika sudah breakdown dari MA20 tidak dengan loss yang cukup besar. Saat ini masih jauh dengan 520, sabar saja,
pasti akan ada koreksi ke dekat-dekat EMA 20. Seperti tanggal 7 November ini, tidak ada yang tahu bahwa akan dapat koreksi cepat itu, naik cepat itu. Kalau tahu, ya semua masuk di sini. Sudah. Maka besok pantau-pantau saja kalau memang ada koreksi-koreksi ke dekat-dekat support. Selanjutnya LPKR saja. Guys, tidak perlu dibahas sendiri, dianalisa sendiri untuk base. LPKR ini yang juga cukup menarik. Secara meteorologi ada big distribusi yang masuk CC, AK, BK, ZP, yang keluar NI, CP, YB, GR, PD. Secara teknikal tertahan di support 107. Supportnya ada di 107, 108. Masih berada di atas EMA 50. Masih ada kecenderungan untuk Lippo Karawaci bisa melanjutkan tren positifnya. Asing akumulasi sejak 31 Oktober. Asing beli, 1 November beli, 5 November beli, 6 November beli, 7 November beli. Namun pada perdagangan 8 November, asing jualan 1 miliar. Harus tetap berada di atas 107, 108 untuk LPKR bisa melanjutkan kenaikannya. Apakah ada pola-pola tertentu? Mari kita lihat. Untuk LPKR ini sudah naik cukup tinggi sejak beberapa waktu yang lalu karena memang beberapa emiten-emiten grup termasuk Lippo Group itu juga naik ya, mengalami kenaikan. Selain LPKR ada MLPL dan MPPA. Tidak begitu kelihatan dengan chart daily, kita coba lihat dengan chart time frame 4 jam. Tidak ada indikator apa-apa ya, masih biasa-biasa saja. Koreksi ya koreksi, naik ya naik. Kalau di sini tampak bearish divergence sebenarnya. Cara time frame 4 jam. Harga turun, momentum naik. Perlu diwaspadai juga ya. Lippo Karawaci. Kenaikan pada perdagangan 6 November ini disertai dengan momentum yang cukup kuat. Namun harganya dari waktu yang lalu harga turun, momentum naik. Secara fundamental big distribusi, maka untuk LPKR sepertinya lebih baik wait and see terlebih dahulu. Ini akan seperti membentuk head and shoulder. Ini head, ini shoulder, ini head. Jika breakdown dari 108, breakdown dari 108, closing di 106 atau yang jelas closing di bawah 108, 107, maka harus segera amankan modal, batasi resiko. Jangan sampai kita justru nanti cut loss ya. Berapa waktu yang lalu nih kenaik di sini momentumnya sudah melemah ya. Di sini sudah tampak momentum melemah. Momentum melemah, harga juga sudah mulai melemah, maka koreksi. Secara indikator RSI-nya saat ini ada bearish divergence. Harganya turun, momentumnya naik. Maka lebih baik waspada terlebih dahulu untuk LPKR. Meskipun ini sangat dekat dengan supportnya, namun memang lebih baik spekulasi di dekat-dekat support sekitar 108. Sehingga nanti kalau mau CL, cut loss-nya tidak begitu dalam untuk LPKR. Sebenarnya indikator bearish divergence seperti ini memang dipakai oleh beberapa trader, namun tidak begitu kelihatan ya, tidak begitu kelihatan. Dalam arti kalau memang tidak dicermati secara dalam, ya sobat trader tidak tahu seperti ini tadi.
Dengan time frame daily tidak kelihatan apa-apa. Apalagi dengan time frame weekly jelas tidak kelihatan apa-apa. Dengan time frame daily-nya ini hanya di sini nih. Ini gambar apa, ini nggak kelihatan apa-apa. Kalau dengan time frame daily. Ya, tidak kelihatan gambar apa-apa kalau seperti ini. Namun kalau dengan time frame 4 jam tadi, tampak kelihatan sesuatu. Tampak kelihatan sesuatu. Ada bearish divergence. Sehingga memang akan koreksi. Namun apakah koreksinya akan breakdown dari 108 atau 107? Itu yang perlu kita lihat bersama. Apakah bearishnya itu akan breakdown dari support kuatnya di 108-107 atau hanya koreksi sampai 108-107 kemudian naik. Seperti halnya Pani tadi ada bearish divergence, ternyata dia tetap naik setelah koreksi sesaat. Maka ini hanya warning saja. Warning bagi sobat yang ingin spekulasi buy. Ini menjadi warning tertentu untuk kita hati-hati masuk di emiten-emiten yang memang dalam kondisi seperti ini. Sehingga kalau mau masuk ya jangan banyak-banyak. Kecuali memang saham-saham yang jelas ada bullish divergence, bullish convergence, ya masuk saja. Masuk banyak tidak apa-apa. Kalau saat ini untuk LPKR memang sudah punya dari harga ketika koreksi di sini atau harga sekitar 116 atau 15 ya hold dulu saja selama belum closing di bawah 108 107 masih aman. Ketika closing di bawah itu lebih baik jual dulu, amankan modal untuk bisa kita putar di emiten-emiten yang lain. Ini beberapa pembahasan dari emiten-emiten sektor properti. Yang masih menarik adalah Pani dan LPKR yang memang masih belum benar-benar patah tren. Belum breakdown dari EMA 200 bahkan LPKR ini. Belum breakdown dari EMA 50 bahkan. Masih cukup tinggi. Berada di atas dari EMA 50. Namun yang perlu kita waspadai dengan time frame 4 jam tadi, harganya naik, momentumnya turun. Momentum turun terjadi karena volume yang turun ya. Volume yang turun. Harga turun, momentum naik. Harga turun, momentumnya naik. Sehingga perlu kita waspadai apakah kenaikannya ini hanya untuk di markup supaya bisa jualan di harga ke atas atau memang kenaikannya ini akan dilanjutkan dengan konsolidasi kemudian lanjut naik atau bagaimana. Nah ini harus diwaspadai. Ini shoulder, head, shoulder. Hati-hati. Untuk LPKR hati-hati. Itu beberapa emiten-emiten dari sektor properti. Silahkan ditonton kembali manakah yang menarik, manakah yang kurang menarik. Yang jelas untuk semua sepertinya wait and see kecuali Pani. Pani tentu tunggu konsolidasi dulu ke sekitar dekat 15.000 sampai 16 ribuan. Bisa akumulasi area situ. Semoga Pani mampu melawan bearish divergence-nya ini. Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Apakah memang akan terjadi bearish divergence dan patah tren 520 kemudian ke 550 atau hanya bearish sesaat kemudian lanjut naik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.